Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Roni Re. Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang sesuatu sistem pembelanjaan online yang biasa kita sebut COD, ya, cash on delivery. Apa itu cash on delivery? Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan tentang apa itu COD. Buat kalian yang belum tahu tentang apa itu COD, bisa klik link di atas. Baik, di Shopee tentunya sekarang ya sudah ada salah satu opsi pembayaran hampir sama dengan COD sebelumnya. Sama-sama COD tapi memiliki sistem yang mungkin lebih kompleks atau lebih memudahkan untuk para user, yaitu COD cek dulu baru bayar. Nah, ini nih yang paling didemenin nih sama konsumen ini. Mungkin ini akan menjadi suatu polemik ya di antara pembeli dan penjual ya, antara konsumen dan penjual. Karena sangat memberikan kemudahan atau sangat memberikan solusi untuk para pembeli, namun akan sangat menyulitkan menurut saya pribadi, akan sangat menyulitkan untuk para penjual. Karena COD cek dulu, kita bicara dulu tentang COD ya, cash on delivery. Pada sebelumnya COD itu adalah cash on delivery, ketika barang sampai kita harus bayar tanpa harus membuka atau melihat terlebih dahulu apa isinya, seperti apa isinya ya. Jadi dengan adanya COD cek dulu baru bayar, ini akan memberikan suatu kenyamanan mungkin ya buat para konsumen, karena ketika barang itu sampai, kita sebagai konsumen bisa melihat terlebih dahulu isinya seperti apa, apakah sesuai dengan harapan kita atau tidak. Seandainya tidak sesuai dengan harapan kita bisa saja untuk meng-cancel atau tidak jadi membeli barang tersebut dengan cara mengembalikan produk tersebut kepada si kurir. Ya, sistem ini sekarang sudah dijalankan oleh salah satu marketplace, yaitu Shopee. Kalian bisa lihat di Shopee ini seperti ini, sudah ada pilihan COD cek dulu. Nah, jadi ada dua COD, yang atas itu COD yang seperti biasa sampai langsung bayar, dan yang bawahnya itu adalah COD cek dulu baru dibayar jika sesuai. Namun tidak semudah itu ya buat teman-teman semua ya. Tentunya Shopee juga mempersiapkan beberapa sistem agar tidak merugikan para penjual, karena ini akan menjadi suatu polemik jika ada konsumen yang jahil. Misalnya dia ingin membeli suatu produk, namun akhirnya dia hanya ingin tahu nih seperti apa produk tersebut. Maka dia akan membeli, kemudian memesannya, kemudian ketika barang dikirim dia berhak untuk membuka produk tersebut. Ketika dia merasa tidak sesuai, maka dia akan meng-cancel pembelanjaannya tersebut tanpa biaya sepeser pun. Nah, seperti apa Shopee akan melakukan aturan untuk sistem tersebut atau aturan main untuk sistem tersebut, akan saya bacakan. Ada beberapa aturan ketika Anda ingin membuka produk yang sudah Anda pesan atau Anda beli. Yang pertama itu, Anda tidak boleh merusak atau menyobek resi paket. Jadi ketika Anda menerima paket ya dari Shopee atau dari toko tempat Anda memesan produk, tentunya di marketplace Shopee ya, kan ada resinya tuh di paket itu. Nah, Anda tidak boleh merobek resi tersebut, karena ketika Anda merobek resi tersebut, dianggap Anda telah membeli produk tersebut. Anda wajib membayarnya, seperti itu. Yang kedua itu ada, kita hanya diperbolehkan untuk membuka lapisan luar pada paket jika berbahan plastik, kardus, kotak, atau bubble wrap.
Namun jika paket menggunakan kemasan kayu atau packing kayu, kamu tidak diberikan izin untuk membuka packing kayu tersebut. Jadi seperti ini ya. Biasanya misalnya kalian beli HP, kalian beli HP atau power bank atau apalah itu dengan menggunakan aplikasi Shopee. Kemudian kalian hanya bisa membuka packaging di luarnya saja. Nah, di luarnya saja. Sedangkan HP itu kan ada boxnya yang disegel ya, boxnya. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk membuka box tersebut. Ketika kita membuka box tersebut, maka kita dianggap telah setuju dengan produk tersebut dan harus membayar produk tersebut. Di sini kita harus paham dengan aturan-aturan tersebut supaya tidak ada lagi terjadi benturan atau bentrokan antara si kurir dan si pembeli. Ini sudah sering sekali kita lihat di video-video yang viral tentang si pembeli yang tidak merasa sesuai dengan produknya, kemudian meng-cancel tapi packagingnya sudah rusak gitu. Akhirnya akan mempersulit si kurir. Yang ketiga adalah bungkus bagian dalam paket juga tidak boleh dibuka atau dirusak. Itu tadi lah ya, yang tadi bahwasanya bungkus di bagian dalam itu seperti boxnya yang tersegel itu tidak boleh dibuka. Kita hanya bisa melihat bagian membuka bungkus bagian luarnya saja. Kemudian yang keempat, bungkus bagian dalam paket juga tidak boleh dibuka atau dirusak. Kemudian yang kelima, perlu diperhatikan juga bahwa sobat Shopee tidak diperbolehkan mencoba atau menggunakan produk yang boleh dibuka. Kamu hanya diperbolehkan untuk memegangnya. Jadi seperti ini, kita sebagai konsumen hanya diperbolehkan untuk melihat dan memegangnya saja ketika membuka bungkus dari paket tersebut. Namun tidak boleh mencoba. Seandainya kalian membeli suatu produk elektronik ataupun pakaian lah ya, jersey ataupun apapun itu. Ketika Anda membuka itu produk tersebut, dari bungkusnya, dari packaging luarnya ya, tanpa merusak resinya tentunya ya, itu tidak boleh juga untuk mencobanya. Misalnya kalian beli pakaian, mencobanya terlebih dahulu itu tidak boleh ya. Jadi hanya cukup melihatnya saja dari luar. Seperti itu kira-kira. Tidak boleh untuk dicoba. Terlebih mungkin elektronik, tidak boleh untuk dicoba ya. Seperti itu. Kemudian ada selanjutnya itu, jika kamu merusak barang saat melakukan pengecekan, maka sobat Shopee diharuskan untuk melakukan pembayaran kepada kurir pengantar. Jadi ketika kita ingin membuka paket tersebut pun kita harus berhati-hati, karena seandainya kita merusak packaging dari dalam atau packaging dalam dari produk tersebut, maka kita dianggap telah membeli dan kita wajib untuk membayar produk tersebut kepada pihak kurir pengantar. Seperti itu. Jadi tidak semata-mata ketika kita bisa cek dulu baru bayar, jadi semua kita ngebongkarnya walaupun rusak atau gimana, sesuka kita ngebongkarnya, kita mau coba, tidak seperti itu ya. Jadi ada aturan-aturan main yang dibikin oleh Shopee. Makanya kita harus paham terlebih dahulu aturan main tersebut supaya tidak ada lagi bentrokan antara si kurir dan konsumen. Kemudian ada juga salah satu aturan yang diberlakukan oleh Shopee. Ketika Anda ingin membuka paket tersebut dan ingin melihat paket tersebut, Anda harus bersedia untuk direkam oleh pihak pengantar atau si kurir. Seperti itu. Sebagai bukti bahwasanya Andalah yang telah mengecek produk tersebut sebagai konsumen. Seperti itu. Bukan si kurir yang membuka. Seperti itu kira-kira ya. Jadi Anda harus bersedia untuk direkam sebagai bukti video unboxing seperti itu kepada pihak toko. Nah, itulah tadi syarat-syarat untuk melakukan transaksi COD, lihat dulu baru bayar di Shopee. Jangan lupa cerdaslah dalam bertransaksi, terutama transaksi COD. Sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.